Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Rafli Arafif dari Program Studi Kimia Industri Universitas Jambi. Saya di sini sebagai moderator dari kelompok 1. Pada video ini kami akan mempresentasikan flowsheet dari pabrik asam monokloroasetat yang diproduksi dari asam asetat dan klorin melalui proses klorinasi. Asam monokloroasetat atau CH2ClCOOH adalah senyawa kimia yang banyak digunakan dalam industri farmasi, pestisida, dan bahan kimia lainnya. Proses produksinya melibatkan beberapa tahapan penting, mulai dari penyimpanan bahan baku, reaksi klorinasi, pemurnian, hingga pengeringan produk akhir. Kami akan menjelaskan aliran prosesnya, termasuk aliran massa, reaksi yang terjadi, temperatur, dan tekanan alirannya pada setiap tahap. Tahap awal akan dijelaskan oleh rekan saya Muhammad Prananda Fadli Rasipa, kemudian dilanjutkan oleh rekan saya Christina Octavia Limbong, Eni Mika Agus BR Nainggolan, Nazwa Dwi Putri, dan Billy Bangunsyah Putra sebagai penjelasan aliran produk utama. Dilanjutkan setelah itu dengan rekan saya Yeskiel Dwi Wahyu Situmeang dan Reza Dwi Oktavianto sebagai penjelasan aliran produk samping. Dan yang terakhir, untuk kesimpulan akan disampaikan oleh rekan saya Diki Satrio. Mari kita mulai dengan tahap awal, yaitu penyimpanan bahan baku. Baiklah, yang pertama bahan baku asam asetat disimpan dalam tangki F110 dengan aliran massa sebesar 610,67 kg per jam. Asam asetat ini kemudian dipompa menggunakan pompa L111 menuju preheater E112 untuk dipanaskan dari suhu awal 30 derajat Celcius menjadi 112,3 derajat Celcius sebelum masuk ke reaktor. Tekanan pada aliran ini dijaga sekitar 1 atm. Sementara itu, klorin disimpan dalam tangki F120 dengan aliran massa 68,02 kg per jam. Klorin juga dipanaskan di preheater E112 dari suhu 30 derajat Celcius menjadi 112,3 derajat Celcius sebelum dialirkan ke reaktor. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan selanjutnya. Nah, setelah pemanasan sebelumnya, kedua bahan yaitu CH3COOH dan Cl2, masing-masing bahan ini dimasukkan ke dalam reaktor R210. Di dalam reaktor ada penambahan red phosphorus dengan kecepatan aliran massanya sebesar 15.696 kg per jam. Red phosphorus ini merupakan bahan yang digunakan sebagai katalisator, yaitu untuk mempercepat reaksi asam asetat atau CH3COOH dan klorin Cl2. Di dalam reaktor ini suhunya sebesar 100 derajat Celcius dan tekanannya sebesar 1 atm. Di sini terjadi reaksi klorinasi yang dimana CH3COOH ditambah Cl2 menghasilkan CH2ClCOOH tambah HCl. Reaksi berlangsung pada suhu dan tekanan terkontrol dengan bantuan katalis. Produk utamanya adalah larutan CH2ClCOOH dalam fase cair, sedangkan produk sampingnya berupa gas HCl. Nah, pada aliran produk utamanya ini yang berupa asam monokloroasetat dialirkan menggunakan pompa 2 yaitu L211 menuju cooler 2 yaitu E212 untuk didinginkan terlebih dahulu sebelum masuk crystallizer atau S310 dengan kecepatan aliran massanya sebesar 7.315,1 kg per jam dan suhunya 60 derajat Celcius dengan tekanan 1 atm. Pada aliran produk sampingnya berupa HCl dengan aliran massanya sebesar 2.825,4 kg per jam, suhunya 40 derajat Celcius dan tekanannya 1 atm. Lanjut masuk ke cooler 1 E213 untuk diturunkan suhunya menjadi 32 derajat Celcius sebelum lanjut dialirkan ke absorber dengan kecepatan alirannya sebesar 2.822,6 kg per jam dan tekanan 1 atm. Pada aliran limbah atau spin katalis yaitu red phosphorus yang tidak terpakai kembali ditampung dengan kecepatan alirannya sebesar 15.696 kg per jam dan pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya akan meneruskan penjelasan aliran produk utama hasil dari reaktor R210. Setelah dari reaktor, produk masuk ke dalam alat kristallizer S310, yaitu alat yang digunakan untuk mengkristalkan asam monokloroasetat CH2ClCOOH dari larutan encer yang dihasilkan dari proses sebelumnya. Hal ini bertujuan untuk mengkristalkan asam monokloroasetat
CH2ClCOOH dari larutan encer dengan cara mengontrol suhu dan konsentrasi larutan hingga mencapai kondisi supersaturasi yang memicu pembentukan kristal. Kemudian suhu larutan diturunkan secara bertahap menggunakan sistem pendingin, menyebabkan kelarutan CH2ClCOOH berkurang dan memicu nukleasi serta pertumbuhan kristal pada suhu 40 derajat Celcius dengan tekanan 1 atm. Setelah proses kristalisasi selesai, keluaran kristalizer berupa campuran kristal basa CH2ClCOOH dan madar liquer larutan sisa, di mana kristal basa akan diproses lebih lanjut di sentrifugal H320, sedangkan madar liquer dihalirkan kembali menggunakan pompa madar liquer L322 ke kristalizer tepat didaur ulang untuk meningkatkan efisiensi produksi dengan kecepatan aliran sebesar 17,54 kg per jam dengan suhu 40 derajat Celcius dan tekanan 1 atm. Kristal tadi masuk ke scroll conveyor J321 dengan kecepatan aliran massanya 6.802,2 kg per jam. Scroll conveyor berfungsi untuk membawa kristal asam monokloroasetat ke rotary drive B330. Kristal asam monokloroasetat masuk ke rotary dryer, yaitu alat yang digunakan untuk mengeringkan material padat. Dalam hal ini, kristal basa asam monokloroasetat dengan memanfaatkan aliran udara panas. Rotary dryer bertujuan untuk mengeringkan kristal basa asam monokloroasetat yang dihasilkan dari centrifuge dengan mengurangi kadar airnya, sehingga diperoleh produk yang kering dan siap untuk disimpan atau diproses lebih lanjut. Cara kerjanya melibatkan pemasukan kristal basa ke dalam rotary drum berputar yang dilengkapi sirip, di mana material diangkat dan dijatuhkan kembali secara kontinu, sementara udara panas dari heater dan blower melewati molecular sieve dialirkan ke dalam drum dengan kecepatan aliran massa sebesar 39.044 kg per jam, suhunya 120 derajat Celcius dan tekanannya 1 atm. Proses ini memastikan kontak optimal antara material dan udara panas, menyebabkan air menguap dan material menjadi kering. Gas panas tadi dialirkan ke kiln, yaitu alat yang digunakan untuk memisahkan partikel dari aliran gas atau udara dengan memanfaatkan gaya sentrifugal dengan kecepatan aliran massanya sebesar 68.022 kg per jam, suhunya 112,23 derajat Celcius dan tekanannya 1 atm. Kiln bertujuan untuk membersihkan udara atau gas yang keluar dari rotary dryer dengan memisahkan partikel padat halus seperti debu atau partikel monokloroasetat yang terbawa dalam aliran udara tersebut atau panas yang keluar dari kiln dengan aliran massanya sebesar 0,6802 kg per jam, suhunya 112,3 derajat Celcius dan tekanannya 1 atm. Dan padatannya jatuh dengan kecepatan aliran massa sebesar 67,341 kg per jam, suhunya sebesar 112,3 derajat Celcius dan tekanannya 1 atm ke cooling screw conveyor. Baiklah, tahap selanjutnya adalah padatan kristal asam monokloroasetat yang panas masuk ke dalam cooling screw conveyor atau J335, yaitu alat yang digunakan untuk memindahkan material padat sambil mendinginkan secara bersamaan. Cooling screw conveyor ini bertujuan untuk memindahkan material padat dan material padat. Dalam hal ini, kristal asam monokloroasetat atau CH2ClCOOH dari suatu tempat ke tempat yang lain sambil mendinginkan material tersebut untuk mencapai suhu yang diinginkan. Setelah dari cooling screw conveyor, padatan kristal asam monokloroasetat masuk ke bucket elevator atau J336, yaitu bertujuan untuk memindahkan material padat dari tempat yang lebih rendah ke tempat yang lebih tinggi dengan efisiensi tinggi. Setelah itu, padatan kristal asam monokloroasetat masuk ke dalam ball mill atau C340, yaitu tujuan untuk menggiling material
material padat seperti kristal asam monokloroasetat atau bahan lainnya, menjadi ukuran partikel yang lebih kecil atau halus untuk memenuhi spesifikasi produk dengan kecepatan aliran massa yang sebesar 6.801,5 kg per jam. Suhunya yaitu 32 derajat Celcius dan tekanannya 1 atm. Setelah dihaluskan menggunakan ball mill, serbuk asam monokloroasetat atau CH2ClCOOH ditampung di silo F350 sebelum lanjut untuk tahap pengemasan produk. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan aliran produk samping hasil dari reaktor R210. Lanjut, campuran masuk ke alat absorber D220, yaitu alat yang untuk memisahkan komponen gas menggunakan zat cair sebagai pelarut. Gas klorin dipisahkan dengan larutan HCl dan gas klorin tersebut dialirkan menggunakan kompresor G22 menuju tangki penyimpanan sisa klorin F250 dengan aliran masanya sebesar 610,67 kg per jam. Suhunya 32 derajat Celcius dan tekanannya 32 atm. Setelah pemisahan dari absorben, larutan HCl dialirkan menggunakan pompa ke tangki pengenceran, dan setelah pengenceran lanjut dialirkan menggunakan pompa menuju tangki penyimpanan HCl dengan kecepatan alirnya sebesar 2.866,6 kg per jam. Suhunya 30 derajat Celcius dan tekanannya sebesar 1 atm. Sebagai kesimpulan, proses ini menggambarkan alur produksi asam monokloroasetat secara lengkap, mulai dari penyimpanan bahan baku, reaksi klorisasi, pemurnian, pengeringan, hingga penyimpanan produk akhir. Setiap tahap dirancangkan dengan cermat untuk memastikan efisiensi dan keamanan produk produksi. Dengan demikian, pabrik ini dapat menghasilkan asam monokloroasetat yang berkualitas tinggi dan memenuhi kebutuhan industri. Sekian dari penjelasan kami. Terima kasih kepada rekan sekalian yang telah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.